Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bakal ada pemain keturunan yang tiba di tanah air di kisaran 3-7 September 2024. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, perkembangan berita terbaru terkini yaitu dua pemain berdarah Belanda, Miss Helges dan juga Eliano Regenders dipastikan akan diproses untuk naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Ini sudah kepastiannya apabila di akaun Instagram Bapak Erick Thohir sudah mengunggah foto bersalaman dengan Miss Helges dan juga Regenders pada Jumaat malam, yaitu tanggal 6 bulan 9 2024. Jadi ini menjadikan kebiasaan oleh Bapak Erick Thohir ketika akan mengumumkan calon pemain baru untuk timnas Indonesia yang akan dinaturalisasi, dan beliau pastinya akan mengkabarkan berita tersebut melalui akaun Instagram beliau. Sebelumnya, Miss Helges dan juga Regenders ini memang disanterkan akan menjadi pemain selanjutnya untuk dinaturalisasi oleh PSSI demi untuk memperkuatkan timnas Indonesia guys. Jadi apa yang menariknya di sini, Miss Helges ini merupakan pemain FC 20 yang sangat berpengalaman di area divisi Belanda guys. Meskipun beliau ini baru berusia 23 tahun, tetapi pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu telah mencatatkan 85 penampilan bersama FC 20 yang sudah dibelanya sejak 2020 lagi. Jadi sudah 4 tahun sebenarnya beliau bersama dengan FC 20 ini. Oke, nama Miss Helges ini pula sebenarnya sudah dikaitkan membela timnas Indonesia beberapa tahun kebelakangan ini sebelum akhirnya resmi memantapkan hati untuk membela merah putih. Jadi ini kalau sudah bersalaman dengan Bapak Erick Thohir ini hampir-hampir akan menjadi kenyataan ini guys. Oke, Eliano Regenders ini adalah adik dari pemain timnas Belanda yang bermain untuk AC Milan, yaitu Tijani Regenders. Tijani Regenders. Eliano yang bermain di posisi bek kanan itu saat ini membela klub Eredivisie PSV Zwolle dan selalu tampil sebagai starter di 4 pertandingan yang telah dijalani musim ini. Ini bermakna beliau juga yang merupakan seorang pemain yang pengalaman dan punya keyakinan untuk datang ke Indonesia ini. Oke, setelah resmi oleh Bapak Erick Thohir ini akan membela Garuda, Helges dan juga Regenders ini dikabarkan akan ikut menyaksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia dan juga Australia di Stadium Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 10 nanti. Oke, kita simak dulu video ini guys, terkait dengan Erick Thohir resmi umumkan Helges dan Eliano sebagai pemain baru timnas Indonesia. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Timnas Indonesia yang sukses meraih 1 poin di markas Arab Saudi sore ini tiba di tanah air melalui VIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Penjagaan ketat terlihat di area VIP room yang dijaga sejumlah anggota kepolisian yang sudah berdiri sebelum para pemain keluar. Bahkan awak media pun dilarang mendekat ke area lobi. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Rizky Ridho dan lainnya mulai keluar dari area VIP dan menaiki bus Big Bird berwarna biru. Sementara pelatih Shin Tae-yong yang mengenakan topi dan jaket Erspo hitam menaiki mobil sedan hitam yang ada di belakangnya. Tim pelatih dan ofisial juga menaiki beberapa mobil hitam lainnya yang berada di belakang mobil Shin Tae-yong. Terhitung ada sekitar 12 rombongan mobil iring-iringan skuad Garuda menuju penginapan. 2 diantaranya mobil polisi atau patwal yang bertugas di depan dan paling belakang.
Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tiba di tanah air pada hari ini. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bakal ada pemain keturunan yang tiba di tanah air di kisaran 3-7 September 2024. Pemain ini datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Seperti biasa, agenda pemain ini datang ke Indonesia untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan guna proses naturalisasi hingga peresmian via mengambil sumpah WNI terus ya. PSSI Erick Thohir. Ada yang sedang kami proses tapi kami tak mau keluar-keluar. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan. Pemain ini harus menjalani proses terlebih dulu. Pemain ini akan lebih dulu ke Indonesia ini mungkin karena ada proses administrasi yang harus dilalui. Ambil sumpah WNI terus nih. Meski belum diungkap sosok yang dimaksud, nama penyerang FC Volendam U21 Mauro Zijlstra mencuat sebagai pemain yang segera datang ke tanah air. Berbicara kepada YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Belanda, Yusa Nugraha, Mauro Zijlstra mengaku sudah memberikan berkas naturalisasi kepada PSSI. Ia hanya menunggu panggilan untuk datang ke Indonesia. Oh, ini Mauro Zijlstra ini lain lagi kan? Erick Thohir mengaku sedang memproses 2 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Mantap kali ini guys. Skuad Garuda saat ini berusaha untuk terbang lebih tinggi dengan melakoni 2 laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan asuhan Shin Tae-yong itu baru saja meraih 1 poin penting saat bertamu ke markas Arab Saudi di King Abdullah Stadium. Pada Jumat dini hari, WIB Erick Thohir mengatakan bahwa demi memenuhi target memiliki 150 pemain dari semua kelompok skuad Garuda, PSSI kembali ingin melakukan proses naturalisasi. Erick Thohir menyebut jika saat ini PSSI sedang memproses 2 nama baru untuk segera dinaturalisasi demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Kendati begitu, mantan Presiden Inter Milan itu tidak memberikan kejelasan terkait 2 pemain itu, utamanya isu Mats Hilgers yang jadi salah satu nama yang bakal dinaturalisasi. Saya akan segera nersalaman dengan Mats Hilgers dan ada 2 pemain lagi yang diproses, jelas Erick Thohir. Jadi mungkin 3 orang lah kan menjadi salah satu nama calon pemain yang hendak dinaturalisasi. Oh, ini mantap nih Mats Hilgers nih. Dengan kabar yang menyebut jika dirinya tiba di Jakarta. Oke guys, Mats Hilgers nih dia bermain di center back juga. Kemudian Regenders itu dia bisa bermain di mana posisi, dan juga Mauro Zijlstra juga kalau diikutkan dia juga bermain mungkin di bagian lini hadapan. Jadi mungkin ada 3 pemain, tetapi kalau yang bersalaman dengan Bapak Erick Thohir ini ada 2 lah, Mats Hilgers dengan Regenders ini. Itu yang berkemungkinan besar ya akan resmi untuk mengambil sumpah WNI. Cumanya kita masih menunggu prosesnya bagaimana, tetapi mungkin prosesnya ini akan dipercepatkan secepat yang bisa ya oleh Bapak Erick Thohir, karena putaran ketiga ini akan berlangsung pada Oktober lagi nanti ketika Indonesia melawan Bahrain dan juga China ya. Jadi mudah-mudahan ini prosesnya akan berjalan dengan lancar ya. Kita lanjut. Rumor semakin kuat setelah Mats Hilgers diketahui saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Oke guys, ini perkembangan yang terbaru dan perkembangan terkini yang sangat menggembirakan untuk rakyat Indonesia, karena penambahan pemain keturunan seperti Mats Hilgers dan juga Regenders ini merupakan kemasukan, menambah amunisi baru kepada timnas Indonesia ini dalam waktu dan juga jangka masa sekarang ini adalah tepat sekali. Jadi di mana Indonesia akan pada tanggal 10 ini akan melayani pula Australia, dan kedua pemain ini akan bersama ya menonton di Stadium GBK, yaitu Mats Hilgers dan juga Regenders, dan mudah-mudahan juga Mauro Zijlstra juga akan bersama dengan timnas Indonesia. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya adalah di bagian lini penyerang sebenarnya yang lebih dibutuhkan sama sekali untuk membantu Orat Mangun dan juga Rafael Struijk itu. Kita ketahui sebelum ini dikatakan Oli Romeni juga akan bersama dengan timnas Indonesia, cuma masih lagi dalam proses yang berterusan
dari oleh Romain ini. Tetapi apapun, Miss Ilges dan juga Regenders ini yang sudah resmi sebenarnya apabila sudah bersalaman dengan Bapak Erick Thohir dan juga diunggah di akaun Instagram foto-foto salam beliau ini menunjukkan kedua-dua pemain ini akan dijadikan pemain yang seterusnya untuk membela timnas Indonesia. Dan proses mengambil sumpah WNI itu seperti kata Arya Sinulinga itu akan dipercepatkan mungkin secepatnya yang mungkin, karena PSSI ini selalunya kinerjanya tidak mau keluar-keluar, tapi akan terus proses itu dijalankan, akan berlaku. Yang kita tidak ketahui pun tiba-tiba ada sudah sumpah WNI dari dua pemain ini. Jadi kita doakan semoga ini akan berjalan dengan lancar dan ini akan menambahkan kekuatan timnas Indonesia. Dan kita ketahui sekarang ini Indonesia baru saja mendapat 1 poin di Arab Saudi, 1 sama, dan kini pada tanggal 10 September ini akan bermain melawan Australia pula. Ini adalah peluang untuk Indonesia mendapat 3 poin penting ya, karena Australia sebelum ini dikalahkan oleh Bahrain dan kekurangan 1 pemain first 11 mereka karena dikenakan kartu merah. Jadi peluang yang sebegini perlu diambil segera oleh timnas Indonesia dan pemain-pemain perlu fokus untuk perlawanan pada tanggal 10 ini mendapatkan 3 poin penting ini sebenarnya. Dan kita sangat bersemangat sebenarnya apabila Bapak Erick Thohir mengunggah foto ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya, Miss Ilges dan juga Regenders ini, karena ini pemain berpengalaman bermain di era DWC dan juga pernah membela timnas Belanda di kelompok umur, dan kita mendoakan semoga semuanya akan berjalan dengan lancar dan akan segera menjalani sumpah damai ini. Oke guys, itu saja berita seputar bola hari ini. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi kenyataan ya, dan kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Semangat guys. Oke, saya akan ke Indonesia. Sekali lagi saya maklumkan akan ke GBK menonton sendiri secara langsung perlawanan antara Indonesia dengan Australia. Mudah-mudahan kita akan ketemu di sana dan juga dapat beramah mesra bersama kalian semua ya. Yang mengenali diri ini, kalian tegur-tegur kalau ada ketemu di GBK nanti guys. Oke. Pada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Tanpa kalian saya tidak akan mampu berkembang di channel YouTube ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.